Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Puji Tuhan, kita sekarang berada di tahun 2021. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin di tahun 2020 kita banyak mengalami masalah, bukan tahun yang mudah bagi kita, tapi kita percaya kalau kita sampai hari ini ada di tahun 2021, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan di awal tahun ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah, membuka kedua tangannya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Katakan terima kasih Tuhan. Mari mulai bersyukur, kita bisa melewati tahun 2020 semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai bersyukur kepadanya. Kita ada di tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Oh, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan kita percaya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-rancangan yang indah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan di tahun ini kuasa Tuhan tetap sama, mujizat-Mu tetap sama, anugerah-Mu, hadirat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kita datang membawa pujian kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan karena Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Suara dan nyanyikan sorak
Kasih-Nya luar biasa bagi kita. Amin. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Gloria. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Biar kita datang pada hari ini mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya. Haleluya. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan.
Terima kasih, terima kasih, kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Oh, haleluya Yesus. Saat kita mengangkat tangan, kita percaya Allah yang turun tangan atas kehidupan kita di tahun ini. Mari puji tinggikan Dia. Oh, rabaya syarala barala barala barala. Terus tinggikan Dia, biarkan musik angkat pujian ini. Oh, rabaya syarala barala 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 barala. Oh, rabaya syarala rabaya syarala barala barala. Oh, Jesus, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan, Yesus. Biarlah barala 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 barala. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sampai di awal tahun yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna atas kami umat-Mu, atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Pemeliharaan-Mu luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir tahun ini Tuhan, kami percaya Allah Immanuel tetap beserta dengan kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Sungguh kami bangga punya Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Kami umat-Mu sungguh amat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat bangsa ini. Kami percaya perjalanan
sepanjang tahun ini juga Tuhan menyertai. Bangsa ini keluar dari krisis pandemik. Bangsa ini berkemenangan dalam menghadapi ekonomi. Bangsa ini juga berkemenangan Tuhan di dalam menghadapi hal-hal apapun yang sedang menerpa bangsa ini. Kami masyarakat Indonesia Tuhan dalam damai sejahtera Tuhan. Kami dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan turun atas mereka, memimpin bangsa ini lebih baik lagi sepanjang tahun ini. Terima kasih buat Banten, terima kasih buat Cilegon. Kami percaya ada terobosan yang luar biasa di kota Cilegon. Damai sejahtera atas kota Cilegon. Kota Cilegon diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya jumlah orang-orang yang percaya kepadamu semakin berlipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat gereja ini Tuhan. Kami percaya pimpinanmu dan tuntunanmu atas gembala kami, wakil gembala kami, dan seluruh para pengerja dan seluruh jemaat Tuhan dalam pimpinanmu, dalam penyertaanmu. Gereja ini berjalan bersamamu. Engkau gembala agung yang berdaulat atas gereja ini. Kami percaya gembala kami memimpin kami penuh dengan hikmat, takut akan Tuhan, Roh Allah yang luar biasa menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan di tahun ini semakin luar biasa. Jemaat yang suka beribadah kepada Tuhan, jemaat yang semakin dewasa di dalam Tuhan, jemaat juga yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, suka berdoa, suka memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Awal tahun yang luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima pesan Tuhan di awal tahun ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki tahun baru 2021. Karena itu saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Telah kita lewati tahun yang penuh dengan perjuangan 2020. Kita memasuki tahun yang luar biasa 2021. Saya percaya kita akan terus bisa melewati dengan kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan. Sehubungan dengan tahun baru, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang waktu. Dan saya beri judul, kemarin adalah hari ini, dan hari ini adalah masa depan. Judul yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang cukup senang juga menonton film-film. Dan ada beberapa tema yang sangat menarik yang saya sukai. Salah satunya adalah film tentang perjalanan waktu atau time travel, ya, atau mesin waktu. Ada banyak film yang bertema mesin waktu di Hollywood terutama, yaitu usaha manusia untuk kembali ke masa lalu. Jadi biasanya ceritanya berkisah tentang ada orang yang ingin kembali ke masa lalu. Baik itu puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan ya yang terjadi di masa lalu. Karena ada kesalahan yang dibuat di masa lalu sehingga berakibat buruk di masa kini. Karena itu dia berusaha kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, pilihan-pilihan tersebut, tindakan-tindakan tersebut agar bisa mengubah keadaan di saat ini. Seperti itu ya, kurang lebih temanya. Jadi untuk mengubah keadaan buruk di saat ini dengan mengubah keputusan atau tindakan yang salah di masa lalu. Itu adalah temanya, itu adalah konsep yang mereka buat. Tapi tentunya sampai hari ini nggak ada mesin waktu, saudara. Itu cuma harapan mereka atau harapan manusia ingin mengubah keadaan.
ya, supaya bisa lebih baik. Karena itu kita bisa mempelajari kenapa orang-orang ingin membuat film seperti itu. Tentunya diakibatkan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, ada satu film yang akan saya soroti, yaitu film dengan judul Frekuensi. Film ini dimainkan oleh salah satunya adalah seorang aktor yang sangat terkenal, pemeran Yesus Kristus dalam film Passion of the Christ, yaitu Jim Caviezel. Di situ dia memerankan sebagai seorang pria yang menjadi seorang polisi, menangani kasus-kasus kriminal. Pada satu kali, ketika dia sedang iseng-iseng, dia menemukan sebuah radio frekuensi atau radio komunikasi. Kalau di Indonesia itu radio untuk orari. Rupanya itu adalah peninggalan ayahnya yang telah meninggal dunia. Jadi dia iseng-iseng dia nyalakan, karena dia tinggal sendirian ya. Dia telah bercerai dengan istrinya. Kemudian dia mulai kontak-kontak itu ya. Pada saat itu dia tidak menyadari bahwa ada fenomena alam yang terjadi di langit. Jadi ketika dia sedang menggunakan alat komunikasi itu atau radio komunikasi itu, di langit sedang terjadi satu fenomena alam. Ada satu radiasi ya, sinar dari matahari dan aura di langit yang menyebabkan pembelokan ruang dan waktu, ya kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat itu ruang dan waktu dibelokkan karena ada radiasi matahari dan aura yang terjadi di langit sehingga waktu dan ruang dibelokkan. Ketika itu pada saat dia sudah mulai menyalakan radio komunikasi, tiba-tiba ada yang menyaut, ada yang menjawab. Dan akhirnya mereka berbincang-bincang. Mereka berkenalan, ya. Pria ini bernama John, polisi ini bernama John, yang masih muda, dan dia berbincang-bincang dengan seseorang bernama Frank, yang setengah baya, ya kurang lebih 50 tahun umurnya si Frank ini. Sedangkan si John kurang lebih 30 tahun. Ketika mereka berbincang-bincang, mereka menanyakan alamat, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Dan mereka mulai menyadari kok ini kayaknya nggak asing buat saya. Dan kagetlah mereka ketika salah satunya yaitu John menyadari bahwa Frank ini kok semua yang disampaikan persis seperti ayahnya. Ya, seperti kondisi ayahnya. Seorang pemadam kebakaran, nama istrinya si Anu, anaknya si Anu, dan apa yang dilakukan, dan sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi, kok persis sekali seperti keadaan ayahnya yang sekarang sudah meninggal. Akhirnya dia cek, dan kemudian dia menyatakan keheranannya, dan dia bilang, sepertinya engkau ini ayah saya yang sudah mati beberapa tahun yang lalu. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika itu si Frank sangat bingung dan nggak mungkin katanya. Nggak mungkin ini terjadi, mana mungkin saya sudah mati dan bisa bicara dengan kamu. Tapi akhirnya peristiwa demi peristiwa mulai membuktikan bahwa memang itulah yang terjadi. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata ada banyak tindakan dan pilihan yang salah dari ayahnya yang menyebabkan pada saat ini kerugian dan kehilangan. Nah, salah satunya adalah kematian ayahnya. Jadi akhirnya si John ini mulai memberitahu kepada ayahnya, "Pak, pada tanggal sekian engkau adalah pemadam kebakaran, pekerjaanmu, engkau akan memang dia adalah seorang pemadam kebakaran. Dan pada saat itu engkau akan memadamkan api yang sedang menyala di sebuah bangunan tua. Ketika engkau ngambil keputusan untuk keluar dari gedung itu, engkau sedang menggendong seseorang ya yang diselamatkan dari api. Cuman papa salah pilih. Papa pilih jalan ke kanan. Padahal ketika ke kanan, bangunan itu rubuh. Ya begitu dia masuk ke kanan, bangunan itu roboh sehingga mereka mati. Jadi nanti Pak kalau peristiwa itu terjadi, jangan ambil jalan ke kanan, ambil jalan ke kiri. Disitulah jalan yang aman dan kau akan selamat. Dan ternyata terjadilah pada hari itu, pada tanggal yang dikatakan oleh anaknya, Frank ini
sedang ada di sebuah bangunan yang sedang terbakar dan dia bersama teman-temannya berusaha memadamkan api. Ketika dia menyelamatkan salah satu orang yang tertinggal dalam gedung itu, ketika dia ingin ambil langkah ke kanan, dia ingat saran dari anaknya. Lalu dia memilih jalan ke kiri. Ternyata benar bagian kanan bangunan itu roboh oleh karena api, dan dia ketika ke kiri dia keluar dengan selamat bersama orang yang dia selamatkan. Akhirnya dia kembali mengkontak anaknya dan bilang, aduh terima kasih. Untung kamu kasih tahu, saya ambil jalan ke kiri. Saya selamat, saya tidak meninggal. Wah, anaknya sangat bersuka cita. Kemudian John berkata, tapi aneh ya. Kenapa papa tetap nggak ada? Padahal selamat dan tidak mati. Akhirnya anaknya bisa dapati sebuah data di sebuah rumah sakit. Ternyata ayahnya sudah meninggal. 12 tahun kemudian ya, sejak dari peristiwa kebakaran itu, ayahnya 12 tahun kemudian tetap meninggal, bukan karena kebakaran, tapi karena kanker paru-paru akibat dari kebiasaannya merokok. Lalu anaknya mengkontak lagi ayahnya ya, yang terpisah waktu 30 tahun, saudara. Dia kemudian berkata, "Pak, ternyata papa memang selamat dari kebakaran, tapi papa tetap meninggal karena kebiasaan papa merokok." Ya, jadi 12 tahun yang lalu papa meninggal karena kanker paru-paru. Jadi papa berhenti merokok. Nah, akhirnya papanya berhenti merokok sehingga bisa sehat dan bisa panjang umur. Dan banyak keputusan-keputusan, peristiwa-peristiwa yang diubah akibat dari komunikasi antar mereka. Bisa mengubah masa lalu sehingga masa depan menjadi lebih baik. Nah, itulah konsepnya, ceritanya. Dan tentunya ini cuma hayalan ya, keinginan manusia untuk mengubah keadaan. Tapi paling tidak film ini menyadarkan kita, seandainya kita bisa mengubah atau tidak salah memilih, tentunya masa depan akan lebih baik. Pertanyaan itu juga pertanyaan kita, saudara. Seandainya saja saya memilih tindakan yang tepat pada waktu itu, pasti hari ini tidak seperti ini jadinya. Ya, sayang sekali. Penyesalan tidak mengubah apa-apa, karena semua sudah terjadi, dan sayang sekali kalau kesalahan yang kita buat begitu fatal dan berakibat sangat buruk. Ada beberapa contoh di Alkitab tentang kesalahan-kesalahan tindakan dan pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang luar biasa, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Nah, kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama, saudara, yaitu tentang Adam dan Hawa. Seandainya saja Adam dan Hawa tidak memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tentunya kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak hidup dalam dosa, kita tidak hidup dalam perbudakan iblis dan kehancuran seperti sekarang ini. Tentunya kita masih di Taman Eden bersama Tuhan dan menikmati segala kasih karunia yang luar biasa. Puji Tuhan. Tetapi ya apa mau dikata? Ternyata Adam Hawa salah memilih, akibatnya seluruh dunia mengalami kehancuran. Itu betapa pentingnya kita memilih yang benar. Nah, kisah yang kedua saya cuplik dari kisah Saul. Seandainya saja Saul mentaati perintah Tuhan mengenai korban bakaran dan juga mengenai bangsa Amalek, tentu kerajaannya akan kokoh dan keturunannya akan ditegakkan sebagai raja-raja di Israel untuk selamanya. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, di situ Samuel marah sekali kepada Saul karena kesalahan ya keputusan yang dibuatnya. Dikatakan begini, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap." Wah, sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Samuel bilang, sesungguhnya rencana Tuhan itu kamu dan keturunanmu akan tetap menjadi raja. Kerajaanmu akan dikokohkan, ditegakkan, akan jadi kuat dan memerintah ya selama-lamanya bahkan.
Tapi karena kebodohan pilihan keputusanmu, maka sekarang kerajaanmu beralih kepada orang lain. Ya demikianlah kesalahan yang dibuat oleh Saul. Seandainya saja dia taati firman Tuhan, tentunya tidak terjadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat ya pengganti dari Saul yaitu Daud, orang yang sangat luar biasa. Ada kesalahan yang dia buat. Seandainya saja Daud tidak tergoda untuk mengambil istri Uria, pasti tragedi yang mengerikan tidak akan terjadi dalam hidupnya dan keluarganya. Ya, satu kali dia tergoda melihat kecantikan, kemolekan istri Uria dan dia mengambil istri Uria untuk dijadikan istrinya dan dia dengan akal bulus, dengan tipu daya dia membunuh Uria. Kesalahan yang sangat fatal. Dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11a dikatakan begini. Oleh sebab itu, ini perkataan Nabi Nathan kepada Daud. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Wah, kesalahan yang Daud buat dengan merebut istri Uria dan membunuh Uria menyebabkan tragedi yang mengerikan. Sehingga keluarganya saling berseteru dan kekerasan, kekejaman terjadi, bahkan Daud sendiri dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Anak-anaknya saling membunuh satu sama lain. Semua terjadi karena kesalahan Daud memilih keputusan yang salah. Wah, seandainya saja Daud tidak melakukan itu, tentu kehidupannya dan keluarganya tidak akan mengalami tragedi yang mengerikan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita memilih hal yang tepat, keputusan yang benar. Karena seringkali kita menyesal dan berkata, seandainya saja saya. Ya, coba kita lihat ada beberapa contoh yang mungkin juga kita alami. Kita berkata begini, seandainya saja saya lebih memperhatikan keluarga saya, pasti keluarga saya tidak hancur seperti ini. Banyak orang akan berkata seperti itu ketika keluarganya sudah berantakan. Seandainya saja saya nggak terlalu sibuk bekerja dan lebih memperhatikan istri dan anak saya, mungkin kami bisa hidup bahagia, tapi sekarang semua sudah hancur. Atau juga ada yang berkata begini, seandainya saja saya berhenti merokok sejak muda, pasti saya sekarang tidak terkena kanker paru-paru. Ya, nasi sudah jadi bubur. Dia menyesal, kenapa? Karena dia ternyata telah menabung banyak benih-benih penyakit lewat kebiasaan buruknya di masa lalu. Atau juga ada yang berkata, seandainya saja saya lebih mentaati firman, tentu tidak terjadi seperti ini. Ya, banyak pilihan-pilihan kita yang salah yang kita ambil, sehingga menyebabkan banyak kerugian, kehancuran. Tapi ya, penyesalan tinggal penyesalan. Seandainya saja saya, ya perkataan itu tidak mengubah apa-apa. Karena itu mari kita perhatikan supaya kita tidak salah dalam memilih. Kebanyakan kita atau manusia umumnya salah memilih karena dasar pemilihan atau keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan hal-hal yang salah atau keliru. Nah, apa dasar pemilihan atau keputusan kebanyakan orang? Yang pertama, biasanya banyak orang mengambil keputusan berdasar emosi. Ya, ini sangat berbahaya. Manusia memang diberi emosi, tetapi kalau dia memilih sesuatu berdasarkan emosi, misalnya dia lagi marah, dia lagi kecewa, dia mungkin tersakiti, kemudian dia mengambil keputusan, biasanya keputusan itu sangat buruk. Karena itu hati-hati, jangan mengambil keputusan apapun ketika engkau sedang mengalami satu emosi yang buruk. Ya, itu berbahaya. Atau juga ketika kita terlalu senang, kita berjanji, dan kita ternyata menyesali janji yang kita buat.
Karena itu jangan memilih atau mengambil keputusan berdasarkan emosi. Yang kedua, biasanya orang mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan ego. Kepentingan diri sendiri. Saya, aku yang terpenting. Nah itu akibatnya rusaknya dalam keluarga kalau ego yang menjadi dasar pemilihan. Saya, aku, yang penting aku senang. Terserah suamiku mau marah. Atau yang penting saya bahagia, terserah dengan istriku, masa bodoh dengan perasaannya. Saudara, itu sudah pasti hancur keluarga. Kemudian juga banyak orang memilih berdasarkan pilihan banyak orang. Kenapa saya lakukan ini? Ya karena semua orang juga lakukan kok. Jadi ya nggak apa-apa dong kita lakukan yang sama. Hati-hati saudara, apa yang banyak dilakukan orang belum tentu benar. Belum tentu benar. Kemudian juga banyak orang memilih karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah seperti tadi kita lihat, keinginan daging, keinginan mata, Daud ya padahal punya istri sudah banyak, tapi keinginan mata, keinginan dagingnya tergiur oleh kemolekan kecantikan istri Uria. Dia memilih tindakan yang salah karena pilihan tersebut didasarkan keinginan daging dan keinginan mata. Ada juga keangkuhan hidup. Ya, di zaman modern ini banyak sekali orang yang sebenarnya ekonominya nggak mencukupi, tapi dia memaksakan diri demi gengsi ya. Dia bahkan pinjam uang ke bank untuk beli barang-barang mewah, barang-barang mahal, barang-barang bermerek supaya harga dirinya naik, supaya dipuji orang. Ya, itu adalah keangkuhan hidup. Sehingga gaya hidupnya jadi mahal. Saudara, gaya hidup itu pilihan loh. Hidup kita bisa jadi murah atau mahal tergantung pilihan. Ya, nggak perlulah pakai tas yang ratusan juta. Kalau yang ratusan ribu saja juga kita bisa pakai. Nggak harus sepatu yang puluhan juta. Ya, mungkin juga yang ya hanya ratusan ribu. Kalau itu cocok dan enak dipakai, kenapa tidak? Tapi banyak orang ingin dipuji, ingin dianggap hebat, ingin dianggap kaya. Sehingga untuk keangkuhan itu dia merusak kehidupannya. Dan kemudian juga banyak orang mengambil keputusan berdasar kebenaran diri sendiri. Menurut saya ini yang benar. Menurut saya ini yang baik. Ya, Alkitab bilang apa? Misalnya Alkitab bilang ini salah, tapi menurut dia enggak apa-apa kok. Saya pikir ini benar kok. Kalau saya lihat kondisinya udah kayak begini, saya udah nggak bisa. Ya harus gimana lagi? Saya mau cerai aja lah. Saya udah nggak sanggup lagi. Seperti itu. Padahal Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian. Jangan salah memilih saudara. Jangan berdasar emosi, ego, pilihan banyak orang. Berdasarkan keinginan mata, daging, keangkuhan hidup, kebenaran diri sendiri, dan lain sebagainya. Jangan salah saudara. Karena itu kita harus perhatikan bagaimana cara memilih yang benar. Nah, Alkitab berkata dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20a. Ini adalah dasar pemilihan yang benar. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Saudaraku, di sini Tuhan menyatakan bahwa Dia memanggil langit dan bumi sebagai saksi dan memperhadapkan kepada umatnya pilihan. Jadi setiap hari kepada kita dihadapkan pilihan. Tuhan bilang pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah hal-hal yang mendatangkan kehidupan, pilihlah hal-hal yang mendatangkan berkat buat hidupmu. Jangan memilih sebaliknya, yaitu kematian dan kutuk. Dengan cara apa dong kita memilih supaya kita bisa memilih kehidupan dan berkat? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan suaranya atau firman-Nya. Dan yang ketiga, berpaut padanya. Itulah dasar pemilihan yang benar. Mari kita akan selidiki ayat ini. Nah, ada ayat yang senada dengan itu dalam Ulangan 30 ayat 14-15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu,
untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Wow. Saudara, benar seperti tadi dikatakan, Tuhan selalu menghadapkan pilihan kepada kita. Pilihlah kehidupan dan berkat atau keberuntungan. Jangan pilih kematian dan kecelakaan. Bagaimana Tuhan supaya bisa memilih yang benar? Di situ dijelaskan bahwa firman itu ada di hatimu dan di mulutmu. Artinya dasarnya firman. Nah, kita akan melihat dan memperhatikan satu demi satu penjelasan dari hal ini. Dasar pemilihan yang benar. Ketika engkau harus memilih sesuatu, apalagi hal yang amat penting, mari terlebih dahulu berdoa. Libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Saudara sadar bahwa saudara bisa salah memilih, saudara bisa keliru. Karena itu berdoa, Tuhan, aku minta petunjuk-Mu, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kupilih. Libatkan Tuhan. Karena kita mau supaya kita tepat dalam memilih. Itu yang sangat penting, saudara. Jadi jangan berdasar emosi, ego, ya, berdasarkan pilihan orang, berdoa lebih dahulu. Tenangkan hatimu. Yang kedua, seperti tadi dikatakan, firman adalah petunjuk kita memilih yang benar. Nah, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar pertama dan utama. Ketika engkau sedang ingin memilih sesuatu, apalagi yang sangat penting, ingin melakukan sesuatu yang sangat penting, tanyakan pada dirimu, kira-kira firman Tuhan tentang hal ini apa ya? Cari di Alkitab, pelajari. Ambil keputusan berdasar firman. Banyak orang malas lakukan ini. Dan mengambil keputusan seenaknya saja. Saudara perhatikan, kalau engkau mengambil keputusan berdasar firman, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab kepadamu. Tuhan yang akan menjaga dan melindungimu. Kenapa? Karena ketika engkau melakukan sebuah pilihan atau tindakan berdasar firman, maka Tuhan disenangkan dan Dia akan bertanggung jawab atas pilihanmu itu. Karena Dia sudah berjanji dan Dia Allah yang setia. Tapi ketika engkau keluar dari firman dan mengambil jalanmu sendiri, siapa yang melindungi kita? Siapa yang akan bertanggung jawab atas pilihan kita? Ya diri kita sendiri. Tentunya kita akan dihancurkan oleh iblis, oleh keadaan dunia dan sebagainya. Kita tidak terproteksi. Karena itu pastikan jadikan firman Tuhan sebagai dasar pertama dan utama. Saya sangat sarankan, demi Tuhan, sungguh-sungguh saya rindu kita semua mempelajari firman, merenungkan firman, dan sungguh-sungguh mempraktikkan firman. Maka hidup kita tidak akan kita sesali. Sungguh-sungguh kita akan diberkati dan bahagia. Yang ketiga, setiap mengambil keputusan, pertimbangkan kira-kira bagaimana pikiran dan perasaan Tuhan Yesus akan pilihanmu itu. Ya contohnya begini, kalau ada seorang pria yang suka dugem misalnya, ya senang dunia malam, kemudian ya senang bergaul dengan kehidupan malam seperti itu, kemudian dia jatuh cinta pada seorang wanita yang baik, anak Tuhan, dan kemudian dia sangat mengasihi wanita ini, dan istrinya ini kemudian berkata, saya nggak suka loh kalau kamu dugem, saya nggak nyaman, saya nggak rela, hati saya sedih kalau kamu lakukan itu. Maka ketika teman-teman dari pria tadi datang dan mengajak, yuk kita dugem lagi, seperti dulu kita senang-senang, kita happy-happy, ya, kita ya mungkin mabuk-mabuk dan sebagainya. Tapi kalau dia cinta sama istrinya, dia akan berkata, oh maaf, saya tidak bisa lagi ikut seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah menikah dan saya mengasihi istri saya. Saya nggak mau melakukan hal yang tidak disukai istri saya. Saya nggak mau menyakiti hatinya. Nah itu namanya cinta. Ada pengorbanan. Dia tidak melakukan itu karena dia sayang pada istrinya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika mengambil satu keputusan atau tindakan, pikirkan kira-kira bagaimana perasaan dan pikiran Tuhan Yesus ya dengan pilihanmu atau tindakanmu tersebut. Kira-kira Tuhan sedih nggak? Atau Tuhan senang dengan pilihanmu? Pikirkan, maka engkau akan memilih yang tepat dan tidak mengecewakan. Yang keempat, setiap mau memilih satu tindakan atau keputusan, bayangkan dampak apa, akibat apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, pada saat kita memilih ini. Apapun yang kau tabur di masa ini, pasti akan kau tuai di masa depan.
Ya kalau engkau hidupnya kacau, tidak menjaga kesehatan, ya hidupnya ngawur, bikin dosa terus-menerus, jangan harapkan hal yang baik di depan. Karena apa yang kau tabur ini pasti kau tuai. Kalau engkau suka menyakiti orang, membuat orang rugi, membuat orang kecewa, marah, bagaimana mungkin kau bisa mengharapkan hal yang baik dalam hidupmu? Karena itu bayangkan, pikirkan, apa akibatnya yang akan terjadi di masa depan kalau engkau memilih melakukan atau bertindak sesuatu. Pertimbangkan dampaknya apa, baik buat hidup kita, buat keluarga kita, buat kerohanian kita, buat kesehatan kita, buat Tuhan tentunya, dan semua hal yang harus dipertimbangkan. Maka kau akan hati-hati dalam memilih. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah memilih semua tindakan tersebut berdasarkan dasar yang baik tadi, ya kita sudah berdoa, kita sudah lihat firman Tuhan, kita memperhatikan pikiran perasaan Tuhan, kita sudah membayangkan dampak akibatnya di masa depan, maka engkau harus konsisten. Kau harus hidupi dan jalani pilihanmu itu dengan setia. Ya. Jangan menyimpang lagi. Jadi kalau sudah ngambil keputusan, udah hidupi, jalani dengan konsisten. Jangan saudara setengah-setengah. Ya, banyak orang membuat resolusi di awal tahun. Wah, saya ingin ini, saya cita-cita saya ini. Tapi di akhir tahun kita kecewa karena kita nggak mencapai semua itu. Kenapa? Karena kita nggak konsisten, kita nggak hidupi, kita nggak jalani dengan setia. Misalnya saudara mau ke Palembang, ya anggap saja saudara mau pergi ke Palembang. Maka saudara nggak boleh pilih jalan ke arah Jawa Timur, itu nggak mungkin nyampe. Kalau ke Palembang, saudara harus lewat. Kalau lewat darat, saudara harus ke Merak, menyeberang dengan feri ke Lampung, dari Lampung terus jalan tol ya sampai ke Palembang. Sudah ke sana saja. Kalau saudara pengen ke Palembang tapi ngambil jalannya malah ke Cikampek, ya saudara salah. Saudara harus putar balik. Seperti itu. Karena itu, kalau saudara sudah mengambil keputusan, setiap hari saudara lihat, kira-kira menyimpang nggak? Kalau kira-kira sedikit menyimpang, ayo kembali lagi. Kalau sudah benar-benar menyimpang, benar-benar berlawanan, putar balik langsung. Saya mau ke sana kok. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Udah, ke sana saja. Hidupi, jalani, setia. Doakan bersama Tuhan, pasti tercapai. Nah itu saudara, kalau engkau sudah lakukan hal-hal itu, saya percaya, ya seperti firman Tuhan katakan tadi, maka kehidupan dan berkat dan keberuntungan yang akan kita alami. Dan tidak akan ada lagi pertanyaan yang berkata, seandainya saja saya lakukan yang benar waktu itu. Dan tidak akan ada penyesalan lagi. Karena itu mari kita hidupi, ya mulai tanggal 1 ini, Januari, kita benar-benar memilih yang tepat. Nah saudara, kualitas seorang anak Tuhan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambilnya. Kualitas seorang anak Tuhan tidak ditentukan oleh berapa lama dia ikut Tuhan atau berapa banyak pelayanannya, ya pengalamannya dalam arti dalam pelayanan, tidak ditentukan oleh berapa banyak keberhasilan secara materi, tetapi kualitas seorang anak Tuhan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambilnya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh memilih yang tepat. Dan di akhir tahun nanti, kita akan bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan, aku telah memilih pilihan yang tepat, sehingga aku bisa mencapai hasil-hasil yang terbaik. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan ingatlah, hari ini adalah masa depan. Ya, kemarin adalah hari ini. Jadi jangan salah pemilih. Karena apa yang kau pilih di hari kemarin akan menentukan hari ini. Dan apa yang kau pilih hari ini akan menentukan masa depan. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan dan membuat hidup kita berubah. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami bersyukur boleh memasuki tahun yang baru 2021. Sudah banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2020. Begitu banyak tantangan dan kesulitan dan begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi semua membawa kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Kami bersyukur memasuki tahun yang baru ini kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami memilih pilihan-pilihan yang tepat. Karena apa yang kami pilih kemarin menentukan apa yang terjadi hari ini, dan apa yang kami pilih hari ini menentukan masa depan kami. Karena itu Tuhan, kami mau libatkan Engkau, kami mau sungguh-sungguh memilih yang benar, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan apa kata orang, dan juga bukan berdasarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau kebenaran diri sendiri. Kami mau memilih berdasarkan firman, berdasarkan kasih kepada Tuhan, dan kami mau berpaut sungguh-sungguh. Karena itu mulai hari ini ketika kami memilih, kami mau berdoa lebih dahulu. Kami mau melihat firman Tuhan sebagai dasar yang pertama dan utama. Apa kata firman tentang pilihan kami. Dan juga kami memikirkan, mempertimbangkan perasaan dan pikiran Tuhan Yesus. Kami juga harus membayangkan lebih dahulu dampak dan akibat yang akan terjadi ketika kami memilih satu keputusan. Dan kami mau konsisten, mau hidupi, mau jalani pilihan kami dengan setia sampai kami mencapai hasil yang terbaik. Terima kasih, kami serahkan tahun ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin Engkau menyertai kami senantiasa. Dan saat ini kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.